Buka mata mengungkap fenomena. Saudara, pelepasan ribuan lampion di pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah jadi puncak Trisuci Waisak 2568 Buddhis Era Kamis malam lalu. Mengangkat tema kesadaran keberagaman jalan hidup luhur, harmonis dan bahagia, Waisak jadi momentum umat Buddha menyampaikan pesan perdamaian dunia. Pelepasan ribuan lampion ke langit Candi Borobudur jadi penanda puncak perayaan Waisak Kamis malam lalu. Menerbangkan lampion jadi simbol sakral yang menggambarkan kesediaan umat Buddha untuk menyalakan cahaya perdamaian dunia. Serangkaian acara lain juga dilaksanakan jelang puncak perayaan Waisak. Api Dharma Waisak mengawali ritual Trisuci Waisak 2568 Buddhis Era atau tahun 2024 Masehi. Para biksu berdoa pada ritual pengambilan api suci di Merapen, Grobogan, Jawa Tengah. Api Dharma Waisak bagi umat Buddha adalah simbol penerangan dan energi pembawa kecerahan dari kegelapan, juga sebagai cinta kasih serta kesadaran hidup umat Buddha. Api ini mempunyai makna bahwa kita manusia itu kan mempunyai kekotoran batin, kegelapan batin. Semoga dengan api ini bisa memberikan cahaya buat kita, ada penerangan buat kita, sehingga kita bisa tahu jalan yang kita ambil itu selama ini tuh jalan yang benar atau jalan yang salah. Umat Buddha juga mengambil air suci di mata air Umbul Jumprit Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah sebagai rangkaian perayaan Waisak. Sejumlah biksu dari 14 majelis yang tergabung dalam perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi mengiringi pengambilan air suci yang dituangkan dalam 22 kendi. Air suci menjadi simbol kehidupan yang diharapkan membawa berkah bagi seluruh umat Buddha. Air suci dan api Dharma Waisak lalu dibawa ke Candi Mendut untuk disemayamkan terlebih dahulu sebelum digunakan pada puncak perayaan Waisak 23 Mei 2024 di Candi Borobudur. Jelang puncak Waisak, tiap tahunnya para biksu juga melakukan ritual tudong atau perjalanan spiritual dengan berjalan kaki menempuh jarak ratusan hingga ribuan kilometer. Pada 2024, ada sekitar 43 biksu asal Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia yang melakukan ritual tudong dengan tujuan akhir Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Setibanya di Magelang, para biksu tudong disambut dengan bunga sedap malam dan melanjutkan naik ke struktur Candi Borobudur. Para biksu tudong selanjutnya melaksanakan puja bakti serta pradaksina mengelilingi stupa induk Candi Borobudur bersama dengan sejumlah umat. Sepanjang tudong itu adalah kami merasa mendapatkan banyak hal-hal yang terbaru juga. Salah satu, masyarakat sepanjang jalan 60 kilo itu tidak pernah ada kesepiannya. Khususnya anak sekolah-sekolah, bagian mungkin diundang untuk mampir itu baik sekolah, baik kecamatan, semua itu tahu dudung tahun ini. Jadi menjadi kerukunan sangat seperti keluarga sendiri, kiri kanan, memberikan semangat. Umat Buddha melakukan prosesi Nyingma Monlam, yakni doa perdamaian dunia serta perdamaian Indonesia. Selanjutnya, ritual Sanbu Yibai juga dilakukan di kompleks wisata Candi Borobudur. Sanbu Yibai atau 3 langkah dan 1 nasmakara atau bersujud sebagai wujud pertobatan bagi umat Buddha. Pertobatan ini artinya orang yang sudah ingin melakukan pertobatan, dia sudah mengenal dirinya, dia sudah mengakui kebodohannya. Orang yang sudah mau melakukan pertobatan, dia sudah sadar bahwa dia telah banyak melakukan kesalahan. Pusat perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur sudah dimulai sejak tahun 1953.
Iboan An atau Biksu Asin Jinarakita menjadi pelopor diselenggarakannya perayaan Waisak di Candi Borobudur dan membuat candi Buddha terbesar di Asia Tenggara itu kembali aktif menjadi situs agama Buddha. Perayaan Waisak di Borobudur sempat terhenti karena pemugaran kedua struktur candi pada tahun 1973. Selama masa pemugaran, pusat perayaan Waisak sempat dipindahkan ke Candi Mendut. Tahun ini, Candi Borobudur kembali menjadi pusat perayaan Puncak Waisak. Ada 3 peristiwa penting yang diperingati, yakni kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian penerangan sempurna Siddhartha Gautama, dan parinibbana atau wafatnya Sang Buddha Gautama. Pada Waisak pada hari ini adalah marilah kita bersama-sama mengembangkan kesadaran sesuai dengan ajaran Buddha Dhamma dengan menghindari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin supaya manusia itu bisa bahagia. Penyebab kita semua ini menderita rata-rata cuma 3. Misalnya keserakahan dengan kita mengambil kesempatan dari orang lain. Nah, yang kedua kebencian juga merupakan suatu penderitaan. Dan yang terakhir kebodohan ini dari mana? Dari ego kita. Tak hanya di Magelang, Waisak juga dirayakan di daerah lain di Indonesia. Keluarga Buddhis TNI Polri di Jakarta dan sekitarnya merayakan Hari Trisuci Waisak 2568 Buddhis Era di Vihara Bhakti Pramuka, Cibubur, Jakarta Timur. Sementara umat Buddha di kota Palembang, Sumatera Selatan mengikuti rangkaian perayaan Hari Raya Waisak di Mahavihara Dharma Kirti. Selain meditasi pemberkahan parsel Waisak, umat Buddha juga melaksanakan pradaksina sebagai puncak dari rangkaian perayaan Hari Raya Waisak. Di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Waisak sebagai ritual sakral umat Buddha pun menjadi magnet kunjungan wisata. Ratusan ribu wisatawan memadati kompleks Candi Borobudur selama rangkaian Trisuci Waisak, menyaksikan ritual suci umat Buddha yang pada tahun ini mengangkat tema kesadaran keberagaman jalan hidup luhur, harmonis, dan bahagia.